Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan peraturan atau tata cara dalam penggunaan RCA Plus. Bagaimana kita melakukan analisa menggunakan root conflict analysis ini. Dan untuk rules-nya, yang pertama di sini ada beberapa terkait dari simbol-simbol yang kita gunakan untuk melakukan analisa root conflict analysis. Yang pertama ada tanda positif, ya ini kalau untuk bentuk dan warnanya bisa disesuaikan oleh teman-teman, tapi ya kita gunakan yang seperti ini saja untuk analisa berikutnya. Jadi ini ada bentuk elips dengan ada tanda positif. Tanda elips dengan tanda positif ini menunjukkan adalah positif effect pada yang terjadi pada kontradiksi. Kemudian untuk bentuk kotak dengan tanda negatif menunjukkan efek negatif. Dan jika di sini ada tanda minusnya 2, berarti adalah kondisi yang tidak bisa diubah. Dan yang tanda plus minus menunjukkan kontradiksi pada permasalahan. Dan di sini ada tanda lingkaran, dan yang tanpa tanda lingkaran ini menunjukkan hubungan antara masing-masing cause ini, bahwa di sini adalah hubungannya dan. Kalau tidak ada tanda lingkaran seperti ini, hubungannya adalah or. Maksudnya di sini bahwa efek yang lebih besar ini akan terjadi jika dua efek ini terjadi secara bersamaan, baru efek yang ini bisa muncul. Tapi kalau kita menggunakan tanda or, yang berarti atau, yaitu bahwa efek yang ini akan terjadi jika salah satu efek ini muncul atau terjadi. Ya, jadi itu yang membedakan antara and dan or. Dan yang perlu diperhatikan, ini yang sering terjadi kesalahannya melakukan analisa RCA Plus adalah tanda panahnya arahnya ke bawah. Itu adalah salah besar. Karena di sini RCA Plus panahnya ke atas. Kenapa panahnya ke atas? Karena kan kita melakukan analisa RCA Plus atau root conflict analysis ini, kita analisanya dari atas. Baru kita analisa ke bawah, apa sih penyebab yang terjadi yang menyebabkan masalah ini muncul. Dan kita cari tahu adalah apa penyebabnya. Oke. Kalau arah panahnya ke bawah, itu menunjukkan ini adalah sebagai akibat dari masalah yang di atas muncul. Oke. Jadi itu yang perlu diingat, panahnya adalah selalu ke atas. Dan ini di beberapa kelas sebelumnya itu sering sekali terjadi, panahnya tidak diperhatikan arahnya yang ke bawah, kemudian melakukan analisanya juga kurang tepat. Kita masuk ke contoh kasus dengan memperhatikan rules tersebut. Ya, misalkan di sini contohnya teman-teman mungkin pernah ke bandara untuk bepergian, terus di situ ada layar yang cukup besar yang menampilkan informasi penerbangan yang akan datang, atau mungkin di layar kedatangan, di arrival ataupun di departure. Biasanya kan ada ya layar besar yang menunjukkan beberapa jenis penerbangan, kemudian tujuannya kemana dan waktu penerbangannya, seperti itu. Biasanya di bandara-bandara besar ada, atau mungkin di bursa efek mungkin ya, biasanya juga ada layar seperti ini. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya adalah kesulitan untuk menemukan informasi pada layar besar tersebut. Jadi di sini informasinya cukup banyak sekali di sebuah layar yang besar, dan buat bagi beberapa orang mereka kesulitan mencari informasi yang dibutuhkan pada layar tersebut, ya karena informasinya juga banyak sekali seperti itu ya. Nah, di
Di sini kita akan melakukan analisa apa sih yang menyebabkan orang mengalami kesulitan untuk mencari informasi di layar besar. Nah, di sini penyebabnya, apa yang menyebabkan kesulitan mendapatkan informasi tersebut adalah yang pertama, hurufnya terlalu kecil. Jadi karena hurufnya terlalu kecil sehingga kita mengalami kesulitan untuk mencari informasi, dan ini adalah menjadi penyebab atau ini yang menjadi root cause-nya dari permasalahan yang ada di atasnya. Oke. Kira-kira ada penyebab lain nggak yang menyebabkan kita kesulitan mencari informasi pada layar tersebut? Nah, ternyata yang lainnya adalah penyebab yang lain terlalu banyak informasi yang ada di layar. Dan di sini kita tunjukkan tanda panah kedua efek ini mengarah pada permasalahan di atasnya, yaitu kesulitan mencari informasi pada layar besar. Dan keduanya memiliki hubungan OR, yang berarti atau bahwa dari kedua efek ini salah satu saja terjadi ini bisa menyebabkan kesulitan mencari informasi. Baik itu misalkan hurufnya terlalu kecil meskipun informasinya juga sedikit, juga bagi sebagian orang akan mengalami kesulitan mencari informasi. Misalkan juga di sini terlalu banyak informasi dan hurufnya tidak kecil, bisa juga mengakibatkan orang kesulitan mencari informasi. Jadi di sini digambarkan bahwa kedua efek ini memiliki hubungan atau or yang berarti atau ya. Jadi kedua efek ini adalah yang mengakibatkan permasalahan di atasnya terjadi. Dan yang selanjutnya, nah di sini apa sih kita lakukan analisa lagi selain dari banyaknya informasi yang ada pada layar, yaitu seluruh informasinya ini tercampur, dan ini hubungannya adalah dan. Jadi banyaknya informasi pada layar dan bercampurnya informasi tersebut bisa mengakibatkan kesulitan untuk pencarian informasi. Dan ini ditunjukkan dengan tanda lingkaran yang menunjukkan hubungannya adalah dan, yang berarti bahwa kedua efek ini harus terjadi bersamaan agar masalah ini terjadi. Kesannya jadi ini ya, agar permasalahan muncul. Ya, maksudnya di sini permasalahan ini itu terjadi jika dua efek ini terjadi secara bersamaan. Jadi kesulitan mencari informasi pada layar besar ini diakibatkan oleh banyaknya informasi pada layar dan juga informasi yang bercampur. Nah, ini keduanya akan masalah yang ada di atas ini akan terjadi jika keduanya ada. Dan juga di sini selain dari huruf yang terlalu kecil, bahwa posisi layar yang terlalu jauh. Dan ini hubungannya adalah dan. Jadi huruf yang kecil dan layar yang terlalu jauh ini akan mengakibatkan kesulitan pencarian informasi pada layar tersebut. Ya, biasanya kan untuk layar-layar besar ini posisinya sering diletakkan di atas sehingga dan lokasinya juga cukup jauh ya, meskipun sudah didekati seperti itu. Dan ini menjadi penyebab
apa yang menyebabkan dari seseorang mengalami kesulitan mencari informasi pada layar besar. Oke, dari sini bisa dipahami ya untuk melakukan root konflik analisis ini. Yang pertama kita definisikan terdahulu masalah umumnya itu apa. Permasalahannya adalah apa yang menjadi masalah umum pada suatu produk atau proses atau suatu sistem. Dan kita cari apa yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul. Dan bagaimana hubungan antara masing-masing efek, apakah itu hubungan and atau hubungan or. Dan yang pasti di sini tanda panah harus selalu mengarah ke atas. Dan untuk melakukan analisa RCA plus ini memang cukup ya kadang bisa dibilang rumit atau juga sederhana, tapi ya, dengan kita melakukan RCA plus ini untuk konflik analisis, kita bisa mengetahui akar-akar permasalahan dari sebuah problem atau permasalahan yang terjadi di suatu organisasi. Oleh sebab itu, untuk melakukan analisa RCA plus ini, sebaiknya kita lakukan secara berkelompok sehingga bisa didiskusikan. Mungkin setiap orang akan melihat sebuah permasalahan dari masing-masing kacamatanya, dan dengan kita mendiskusikan apa saja sih yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi, kita bisa melakukan analisa RCA plus ini lebih komprehensif ya, lebih dalam lagi. Dan untuk analisa masalah ini ya tentunya dari anggota tim juga harus memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Paling tidak mereka harus mengetahui knowledge atau pengetahuan tentang permasalahan tersebut, sehingga kita bisa melakukan analisa RCA plus dengan baik. Dan untuk membuat RCA plus, ya ini kita perlu proses yang berulang. Ya mungkin ketika teman-teman pertama kali membuat RCA plus masih belum banyak ide kira-kira apa sih yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Tapi kemudian ketika dilakukan analisa ulang lagi, ternyata ada root cause lain yang sebelumnya belum masuk di analisa RCA plus. Oke, untuk cukup sekian untuk rules pembuatan RCA plus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.